Semangat pagi teman-teman, kembali lagi bersama saya, sama Dian Akbar di Saham Mantul. Nah, ini merupakan video kedua di mana kita akan membahas tentang indikator di bandarmologi ini lebih leading dibandingkan indikator yang lain. Nah, ini part yang kedua di mana saya akan memberikan contoh pengalaman saya di saham-saham yang saya nilai ini akumulasi dan ketika saya masuk, itu ternyata bisa cuan, bahkan cuannya lumayan beberapa persen gitu ya, mungkin bisa sampai 2 digit persennya gitu. Dan video kali ini saya akan bahas atau kita akan belajar sama-sama mengenai pengalaman saya entry di saham yang akumulasi dan mendapatkan cuan. Penasaran? Yuk simak videonya. Semangat pagi teman-teman. Nah, sesuai janji saya, ini merupakan pengalaman saya menggunakan analisa transaksi, di mana di sini saya cuan di saham Cleo gitu ya. Saya bukan maksud untuk pamer, tapi ini saya berbagi pengalaman saya di mana saham Cleo ini saya monitor itu dari bulan Februari itu sudah mulai melakukan fase akumulasi gitu. Jadi di sini saya melihat, ada saham yang memang cukup akumulasinya cukup besar gitu. Nah, di sini dari bulan Februari saham ini ada akumulasi rally gitu ya, rally dan akumulasinya cukup cukup lama, cukup panjang gitu. Nah, tapi di sini saya nggak langsung masuk gitu. Ketika lagi akumulasi saya nggak masuk di sini. Bahkan mungkin saya disebutnya masuknya telat di saham ini. Masuknya telat. Jadi di fase ini ada akumulasi cukup lama dan sahamnya naik terus dia diturunkan dulu dan akumulasi lagi cukup lama. Nah, di saat-saat sinilah di masa tenang ini dengan akumulasi yang cukup lama saya entry gitu. Saya entry di sini cukup panjang nih akumulasinya beberapa bulan kan ya. Nah, saya entry daerah sini dan ternyata boom pada saat kemarin 3 April ada berita di mana berita ini menjelaskan produsen air minuman Cleo Air Haba sampai 30 miliar atau tumbuh 66%. Jadi secara fundamental gitu ya, dia tumbuh labanya dan saya belum ngecek juga sih ini sebenarnya harganya udah kemahalan atau belum. Tapi di sini tuh saya melihat memang belum lama ya ketika area sini saya coba entry karena diakumulasi gitu ya dan menentukan batas cut loss-nya di daerah sini, di bawah sini. Jadi saya entry, alhamdulillah beberapa saat langsung 14% gitu. Nah, lumayan kan, dimana cari apa instrumen investasi gitu ya nggak cukup lama, kurang dari sebulan deh saya di daerah sini, kurang dari sebulan gitu ya ngambil Cleo ini dan alhamdulillah udah langsung cuan. Ini masih floating profit dan tetap nanti saya akan jaga juga tetap pakai auto, di mana untuk menjaga supaya nggak jadi loss gitu ya. Tapi ya lumayan, dari sini kita melihat pengalaman saya ini di mana saya melihat ada deteksi akumulasi yang cukup lama dan panjang gitu ya waktunya. Tapi kita lihat tentukan titik entry-nya. Jadi titik entry-nya saya melihat lewat garis ini gitu ya. Ini entry saya di daerah sini. Dan cut loss saya akan, kalau jika lepas dari sini saya akan cut loss dulu. Tapi alhamdulillah skemanya langsung naik dan langsung cuan seperti itu. Ini satu satu contoh di saham Cleo ya. Saham Cleo. Nah, ini saham yang kedua contohnya di saham BRIS, di mana waktu itu BRIS itu akumulasinya cukup panjang, itu berbulan-bulan, bahkan sempat diturunkan dulu di markdown gitu ya. Nah, saya melihat di 1800 ini titik entry yang bagus gitu. Ketika dia tembus di 1800, nih saya pikir menarik nih. Bahkan saya pun juga tetap perhitungan kalau gagal ya saya coba cut loss gitu ya. Tapi di sini fase inilah yang mulai di mana ada volume gitu ya dan ada kenaikan juga. Jadi dia di markdown dulu, sebelumnya dia akumulasi cukup panjang. Ini saya cukup telat gitu ya. Cukup telat di sini, tapi ya lumayan juga. Walaupun cukup telat, saya beli di 1800, jual kemarin di 2500 ya, cukup lah ya, berapa persen, hampir hampir 50%-an dalam beberapa bulan gitu ya.
Nah, itulah pengalaman saya. Jadi, di mana akumulasi ini kelemahannya adalah tidak punya timing, tidak punya timing atau tidak ada menentukan timing yang tepat gitu. Jadi timingnya di mana? Tetap timingnya dari eh, analisa teknikal. Jadi nggak hanya pure analisa bandarmologi, kita bisa padukan dengan analisa teknikal untuk masuk timingnya seperti itu. Nah, ketika timingnya tepat gitu ya, timingnya tepat, kita entry yang tepat, ya alhamdulillah cuan. Tapi dari beberapa case juga ada beberapa yang saya entry dan ternyata diturunin ke bawah dulu gitu ya. Kayak sekarang mungkin saya pegang, kemarin saya CL di Doit, ternyata Doitnya naik lagi gitu. Nah itu, ya udah, itu karena kita udah menentukan risk rewardnya, jadi ketika loss itu udah terhitung lossnya berapa dan seminimal mungkin, tapi rewardnya kita bisa berkali-kali gitu, bisa berkali-kali lipat rewardnya. Nah itu bisa tertutup juga. Nanti mungkin di akhir tahun ini saya coba bikin video di mana saya akan coba lihatkan kenaikan portofolio saya. Mungkin di tahun kemarin itu alhamdulillah hampir 30% kenaikan portofolio. Nah, mudah-mudahan dengan strategi ini dan terus belajar, terus riset, terus evaluasi bisa lebih maksimal dibandingkan tahun kemarin. Oke, itu aja mungkin video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada sanggahan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada masukan untuk bahas lagi materi-materi lain, silahkan. Dan ini video saya buat berdasarkan pengalaman saya sendiri gitu. Tapi ini belum selesai video ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya, di mana saya akan menceritakan cara saya screening. Menarik kan? Gimana caranya screening? Oke, kita bertemu lagi di next video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.